Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama mari kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat juga salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda, yakni habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at. Mudah-mudahan kita termasuk umat di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah masuk ke puasa yang keempat, di mana puasa yang keempat ini kita sudah berjuang ya 3 hari menahan lapar, menahan haus, yang mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam puasa kita ketahui sebagaimana kita itu menjadi hamba yang selalu mengingat kepada setiap langkah kita, yang mana kita dilahirkan di dunia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah. Sekalipun kita bekerja, sekalipun kita apapun itu, kita niatkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna insa liya'budun. Jadi tidaklah Allah ciptakan kalian hanya untuk beribadah. Jadi tidak ada tujuan apa-apa untuk kita hidup di dunia ini, tidak ada tujuan untuk menjadi agar supaya di kemudian hari tentu kita itu hanya sebuah mindset ya, mindset kehidupan. Adapun di dalamnya itu tetap di dalamnya itu mengandung ibadah. Tetap kita jalankan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita di dalam sholat kita, contohnya inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, dan ibadah saya, lillah, wa mahyaya, dan hidup saya, wa mamati, juga mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Apalagi kita sekarang di bulan suci Ramadan ini, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Seperti halnya kita bangun sahur, yang seperti biasanya kita bangun jam 8, sekarang kita bangun jam 4. Malah rame kan anak-anak, ada yang bilang sahur, 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 ayo kita sahur. Banyak sekali. Itu merupakan ibadah, itu juga ibadah. Luar biasa kan, kalau kita bisa menelusuri apa yang mereka lakukan, itu adalah untuk membangunkan kita sahur. Sedangkan sahur itu diwajibkan untuk orang yang berpuasa. Mengapa diwajibkan untuk orang berpuasa? Sebagaimana Rasul mencontohkan, ketika bulan puasa, Rasul pun
sahur ya, melaksanakan sahur. Nah, kita sebagai umatnya harus melaksanakan. Untuk melaksanakan puasa tersebut ya tentu kita butuh tenaga, tentu kita butuh kesiapan. Nah, seperti itu. Adapun tingkatan puasa pada kesempatan kali ini saya akan bawakan tentang tingkatan puasa. Yang pertama ada tingkatan awam. Apa tingkatan awam itu? Definisi dari tingkatan awam, puasa itu terbagi 3 bagian. Jadi ya, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasil khawas. Kebanyakan untuk kita yang melaksanakan puasa dikategorikan, bukan dikategorikan, rata-rata ya, rata-rata kalian ketahui yang pertama yaitu puasa awam. Definisi dari puasa awam tersebut, puasa yang dimana hanya menahan lapar dan minum dan berhubungan badan di siang hari. Jadi puasa awam itu adalah puasa yang hanya menahan lapar, menahan minum, dan menahan diri dari segala yang membatalkan. Seperti kita makan, dilarang di siang hari untuk makan, untuk minum kita dilarang, dan lain-lain sebagainya yang membatalkan puasa. Jadi puasa awam itu adalah puasa yang hanya kita menahan lapar, menahan minum, dan menahan bersetubuh di siang hari untuk orang yang sudah halal. Bagaimana kalau misalkan kita melaksanakan salah satu dari 3 poin tersebut? Yang pertama, kita misalkan nih, kemarin sudah dijelaskan, jangan terlalu berfokus pada setan, karena kita manusia diberi nafsu dan diberi akal. Nah, kita yang mengontrol, makanya kita harus menjadi orang yang beriman. Ketika kita mempunyai iman yang penuh, iman yang kuat, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Misalkan orang teh keur puasa, tapi tiba-tiba orang teh naon hayang batal. Misalkan orang teh cenah bulan puasa, cenah setan teh dibelenggu, tapi geuning ieu naon ngajak dahar. Tah orang teh kudu naon, kudu sadarnya kana diri, tong sok nyalahkeun wae setan. Gitu. Da buta mah teu beukeun nasi padang teu beukieun. Kuntil anak teu beukieun, warteg henteu. Gitu kan. Jadi ulah nyalahkeun. Jangan sekali menyalahkan ya. Tapi kita harus sadar diri apa yang membuat, jika misalkan ternyata ini hanya aradul basariyah, hanya ternyata misalkan hanya nafsu kita ya, nafsu kita. Nah, kita harus bisa mengontrol, karena kita sebagai orang yang berakal dan juga beriman pasti bisa mengontrol dirinya, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah karena hadis mengatakan man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Yang kedua ada puasa khawas. Ini puasa orang-orang soleh. Orang soleh itu seperti apa sih orang soleh itu? Orang soleh itu orang pendiam. Itu mah bukan orang soleh ya. Itu dikategorikan, kalau di dalam psikologi dikategorikan orang yang introvert, teuing teu boga duit tah teu apal cicing wae ge jigana. Khawas. Orang-orang soleh. Definisi dari puasa tersebut yaitu orang yang mampu menahan makan dan minum
dan juga bersetubuh dan juga bisa menjaga lisannya. Terkadang kita kan puasa mah puasa, tapi ka batur makan teu eureun ngagorengkeun. Si eta mah nya, ieu mah lain ngomongkeun baturnya, si eta ieu mah. Si eta teh kitu. Padahal eta teh kan ngomongkeun batur kitu. Ieu mah cenah lain gibah di judulan, ieu mah lain gibahnya, ieu mah si ibu itu nya. Tapi ngomongkeun gitu, ngomongkeun si ibu itu. Tetep eta termasuk naon gibah. Nah, ada tingkatannya. Yang pertama mah awam, yaitu hanya menahan lapar, haus, dan juga lebihnya bersetubuh bagi yang sudah halal. Yang kedua ada khawas, dia itu bisa menjaga mulutnya. Jadi di samping dia berpuasa menahan lapar, dia juga menjaga mulutnya agar tidak menyakiti orang lain. Seperti pepatah mengatakan, jika mulut sudah melukai hati, kemana obat yang akan dicari? Nah, makanya kita sebagai orang muslim, sekalipun kita tidak berpuasa, banyak kan hikmahnya. Ketika kita tidak berpuasa, kita harus mampu menjaga mulutnya. Mulut kita sendiri. Allah ciptakan mulut di depan, logikanya. Kenapa tidak di belakang? Kahiji teu pantes, kaduana supaya teu ngomongkeun batur ditukangeun, goreng eta teh. Gitu. Jadi sekalipun kita mengjudge orang, maneh mah hideung anu misalkan, ulah hideung maneh mah kieu, kita ujungkan, maaf ya, saya dengan sejujur-jujurnya berkata seperti itu karena pertama saya tidak mau ngomong di belakang, yang masuknya entar gibah. Nah, seperti itu, belak-belakan gitu kan. Ada bagusnya juga gitu kan. Adapun yang ketiga, tingkatan puasa itu sendiri ada khawasil khawas, yaitu puasa yang sangat khusus. Daripada dia menjaga dirinya dari makan, minum, tidur seharian, dan juga berbuat yang membatalkan puasa, dia pun menjaga hatinya. Luar biasa kan. Jadi puasanya itu bukan puasa dohir aja gitu kan. Puasa mah puasa gitu, tapi dina hate mah gegerenyem. Kabatur si eta mah kitu atau moyok kabatur si eta geus mah cungkring misalkan. Katambah ayeuna hideung, wah siga tripod misalkan nya. Tah misalkan dina hatena teh seperti kitu nya. Tah eta teh itu teh salah satu puasa yang maksudnya tuh tidak masuk ke puasa yang tingkatan khawasil khawas. Jadi dia itu menjaga hatinya, dan dia itu selalu setiap harinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan yang lain di bulan Ramadan, hanya memikirkan dirinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek diri kita sendiri, sudah sampai mana puasa kita. Apa kita termasuk puasa awam? Apa kita termasuk puasa khawas? Apa kita termasuk khawasil khawas? Adapun kunci untuk kita berhasil puasa, sebagaimana man soma Ramadana imanan wahtisaban liya gupirolahu. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya, malahan dosa sebelumnya juga diampuni ya. Makanya manfaatkan momen-momen Ramadan ini dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalannya ibadah itu beda-beda.
ada ibadahnya itu seperti kita ya sekarang, ada beribadahnya itu membaca Al-Quran, ada yang kerja, banyak sekali di bulan Ramadan ini. Nah, kita cek diri kita, apakah kita sudah sampai mana puasa kita? Apakah kita tingkatan awam? Apakah kita tingkatan khawas? Apakah kita ataukah kita tingkatan khawasil khawas? Namun sebagaimana ketika kita gembira nih, kita gembira datang Ramadan nih, Ramadan gembira. Wah, Ramadan semangat. Itu merupakan nilai plus. Karena orang yang beriman ketika datang Ramadan itu sangat senang. Karena itu adalah bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Ketika kepergian Ramadan kita sedih. Nah, itu adalah suatu munculnya keimanan kita. Adapun saya jelaskan di episode pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita mempunyai iman yang sempurna, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah mempunyai keimanan. Ciri-cirinya. Karena Islam bukan sekedar Islam. Kamu Islam. Kamu Islam. Kamu Islam, iya Islam. Tidak hanya cukup untuk Islam saja, tapi kita harus melaksanakan apa di dalam Islam tersebut. Udkhulu bisilmi kafah. Masuklah ke agama Islam. Tapi kafah seluruhnya. Dari mulai kita tata cara hidup, dari mulai kita bangun pun, ketika kita sudah sadar akan keislaman kita, pasti kita berdoa, alhamdulillah illadzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi untuk kali ini terkadang kita bangun tidur hanya untuk langsung, kadang langsung bangun tidur karena HP deui. Nah, kita sebagai orang Islam, ketika kita mempunyai sesuatu yang kita cintai, jangan sampai sesuatu yang kita cintai itu mengurung diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.